Masih terkait insiden ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, keduanya membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Keduanya duduk bersama untuk membahas tindak lanjut pasca ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Caimin menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Sementara itu, Menteri Agama menyampaikan dirinya akan berkeliling untuk mengecek kondisi bangunan pondok pesantren di Indonesia. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Ya. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapak Beras. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Ya. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Pertemuan Menko PM dan Menteri Agama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren. Instruksi ini diberikan setelah insiden maut ambruknya bangunan di pondok pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang gedung pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, terkait besaran anggaran, Kementerian PU masih melakukan perhitungan bersama pihak terkait. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al-Hozini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan ini kan harus selesai semua ya. Iya. Sudah dibersihkan. Tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak mesti lebih murah kan kalau dirobohkan. Jadi bangun baru dari nol. Karena kita tambah sulam. Isak tangis mewarnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi. Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Milal lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari.
Pak? Untuk yang Cilenyi ini Abdul Fattah. Ini yang Cilenyi Asim Bengkel. Untuk yang Tampilangan Hari ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang ketahui Pak? Saya mengetahui. Yang jadi korban. Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang Majengan. Total semua Pak WBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang, yang di Cilenyi sama yang Tampilangan. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, pemirsa tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Usai diidentifikasi, ke-17 jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ke-17 jenazah tersebut dibawa pulang keluarga dengan ambulans menuju ke rumah duka masing-masing. Sementara itu, hingga Selasa malam, jenazah yang berhasil diidentifikasi berjumlah 34 korban dan 67 kantong jenazah yang diterima. Polda Jatim di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor antemortem. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Operasi pencarian korban ambruknya bangunan pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Ya, 9 hari operasi pemirsa, tim Basarnas mengevakuasi seluruh korban, di mana 67 santri meninggal dunia dan 104 korban lain selamat. Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan seluruh tahap operasi pencarian dan memindahkan material bangunan pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh pada 29 September yang lalu. Kini, kondisi pondok pesantren Al-Qazini pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing runtuhan yang sudah rata dengan tanah. Basarnas menyebut seluruh korban meninggal, sebanyak 67 orang sudah dievakuasi, sementara 104 lainnya selamat. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta akan ada asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi runtuhan oleh pihak yang berwenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.